Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raja Sarah Patricia, SC MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang masih terdapat di UMKM. Kemudian, ide bisnis atau ide startup apa yang nantinya dapat membantu dan juga mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada pada UMKM tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Fahri Abdullah, dengan NIM C1D1230015 sebagai pemoderator. Kemudian rekan saya, Rizal Fiu Prianda dengan NIM C1D1230025. Saya Afni Rede Soktalda Solahi dengan NIM C1D1230027. Saya Ahmad Fajri Pramana Putra dengan NIM C1D1230029. Saya Murni BR Siringoingo dengan NIM C1D1230067. baiklah langsung masuk ke pembahasan. Permasalahan-permasalahan apa yang masih terjadi di UMKM saat ini? Ada 3 poin tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan juga konsisten. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kurangnya literasi dan juga pengetahuan keuangan oleh si pemilik UMKM tersebut. Dan juga tidak adanya pemisahan yang jelas antara rekening pribadi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga rekening bisnis yang digunakan untuk pengelolaan bisnis UMKM tersebut. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menentukan harga jual yang tepat. Sebuah penelitian yang dikutip di dalam jurnal aplikasi HPP Arifin tahun 2019 menemukan fakta yang mengkhawatirkan bahwa 70% UMKM di Indonesia itu diduga tidak menghitung harga pokok penjualan mereka secara akurat. Rata-rata, pemilik UMKM ini menentukan harga jual mereka sesuai dengan harga pasaran atau harga pesaing yang ada di sekitaran mereka. Kemudian yang ketiga, kepatuhan pajak. Sebuah studi Hayati dan Ari pada tahun 2023 yang merujuk kepada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 menyatakan, meskipun UMKM ini berkontribusi 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB, namun kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak ini masih sedikit dan juga tingkat kepatuhan pajaknya yang rendah, yang dimana dilaporkan hanya sekitar 15% dari seluruh UMKM yang ada. Selanjutnya untuk pembahasan tentang ide bisnisnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizal. Kepada Rizal kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan UMKM yang sudah dijelaskan tadi, di sini kami merumuskan sebuah ide bisnis startup yang bernama Kalkulaku. Nah, jadi Kalkulaku ini adalah sebuah platform yang dirancang untuk membantu UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, menghitung HPP atau harga pokok produksi, serta menentukan harga jual produk secara lebih akurat dan terstruktur. Nah, Kalkulaku ini berfungsi sebagai alat bantu digital yang menyederhanakan pengelolaan keuangan sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual atau menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan semata. Nah, sebagai sebuah sistem informasi, Kalkulaku sendiri mengintegrasikan beberapa komponen mulai dari input data transaksi, proses perhitungan otomatis, hingga penyajian laporan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, real time, dan mudah dipahami oleh pemilik usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pengumuman sistem Kalkulaku. Jadi di tabel ini ada pendefinisian dan tujuan aplikasi rolling apa yang ingin dicapai dan juga spesifikasi bisnis proyek yang dilakukan. Nah, output utama dari tabel ini menghasilkan project charter yang berfungsi sebagai aktual project dan peramatan. Dan yang intinya memiliki masalah ini diselesaikan, lalu ruang apa yang ingin dicapai ada dokumen dengan MVP atau minimum viable produksi dan identifikasi risiko utama.
Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu fokus untuk penerjemahan kebutuhan bisa maaf, tahap kedua yaitu fokus untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis dari produk dasar menjadi spesifikasi teknis yang lebih detail. Lalu yang kedua ada metodenya untuk mengembangkan user stories atau skenario pengguna menjaga pengembangan kepada nilai bagi pengguna. Yang selanjutnya adalah hasil, mendefinisikan kebutuhan fungsional atau PEPAR, apa yang menjadi sistem lakukan, misalnya APP atau fungsional atau MFR, yaitu bagaimana sistem bekerja, misalnya cepat dan aman. Oke, dari saya Oke, materi selanjutnya kan dibawakan oleh saya sendiri. Kita masih membahas ya mengenai perumusan sistem kalkulaku menggunakan metodologi SDLC Agile bagian pertama. Nah, kita masuk ke next step-nya nih. Kita ada 4 step ya kurang lebih ya teman-teman. Di tahap ketiga itu bagian desainnya dulu nih. Kita ngebahas mengenai arsitektur desainnya. Arsitektur desain sistemnya. Yang pertama itu kita merancang dulu nih, cetak teknisnya. Kita memilih teknologi ataupun front end. Nah, kita bisa menggunakan tools kayak Flutter. Terus untuk back end-nya kita bisa menggunakan Python, dan untuk database sendiri kita bisa menggunakan kayak PostgreSQL untuk memastikan dulu nih sistemnya scalable dan andal. Sebenarnya yang kedua kita fokus untuk desain UI UX-nya. Nah, desain UI UX-nya ini tuh fokus untuk user centered design atau UCDC, yang tujuannya adalah untuk kesederhanaan radikal, yaitu antar muka visual, bahasa yang mudah dipahami. Contohnya nih, kan kalau orang-orang tuh kan untuk orang awam pasti agak susah ya memahami namanya debit, kredit, dan sebagainya. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, contohnya kayak uang masuk, bukan debit, supaya itu lebih mudah lagi nih dipakai di segala kalangan. Tidak hanya kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan termasuk orang awam sekalipun bisa menggunakan aplikasi ini. Terus tahapan keempatnya adalah tahapan pengembangan. Nah, yang pertama itu aktivitas, itu di mana fase seorang developer itu mulai menulis dulu nih kode programnya gimana, membangun aplikasinya gimana sesuai spesifik desain dari UI UX tadi. Yang kedua adalah proses agile, yaitu bekerja dengan siklus sprint yang biasanya itu bisa 2-4 minggu untuk menghasilkan bagian yang fungsional dari aplikasi kita. Terus yang ketiga adalah tujuan sprintnya. Ini tuh adalah tahap lanjutan dari proses agile-nya, itu mengubah user stories yang udah kita bikin tadi, plan-plannya apa aja. Terus kan udah kita plan nih, terus kita prioritaskan lagi nih, mana yang harus kita duluan buatkan, mana yang harus yang bisa nanti, ya, yang dimana itu tuh menjadi step-step untuk kita kerjakan dari prioritasnya tadi, dari produk backlog yang menjadi fitur-fitur aplikasi untuk menjadi aplikasi yang fungsional yang bisa dipakai untuk user tadi. Materi selanjutnya kan dibawa oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tahap testing. Tujuannya itu memastikan aplikasi ini bebas dari bug, fungsinya ini berjalan benar, dan keamanannya terjamin. Nah, dalam Agile, testingnya ini dilakukan terus-menerus di setiap sprint. Pengujiannya mencakup unit testing, functional testing, dan juga security testing. Nah, setelah itu masuk ke tahap rilis dan juga pemeliharaan. Pada tahap rilis ini, aplikasi yang sudah stabil dipublikasikan ke Play Store ataupun App Store, dan server disiapkan. Lalu tahap pemeliharaan dilakukan setelah rilis untuk memperbaiki adanya bug, kemudian menerima feedback, serta memberikan update agar aplikasi ini tetap stabil dan juga up to date. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adanya integrasi smart system dari pencatatan pasif ke asisten proaktif. Yang pertama adanya prediksi arus kas menggunakan AI, yaitu menganalisis data penjualan historis untuk memberi peringatan dini likuiditas. Contohnya seperti menggunakan model time series seperti Arima atau LSTM yang kita mendapatkan data penjualan secara real time, mulai dari per jam, harian. Hal ini juga memungkinkan model AI ini untuk mendeteksi pola musiman, misalnya penjualan akan selalu naik di akhir pekan. Kemudian adanya rekomendasi harga dengan menggunakan machine learning.
yaitu sebuah sistem yang mana memvalidasi harga jual berdasarkan data HPP. Nah, fitur ini nantinya implementasinya itu pengguna harus wajib menginputkan datanya, memasukkan semua harga biaya-biaya komponen HPP-nya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Tujuan utamanya itu yaitu bukan untuk dynamic pricing, tapi untuk memberikan keyakinan pada UMKM bahwa harga yang mereka tetapkan pasti menguntungkan dan telah memperhitungkan semua biaya. Nah, kemudian AI ini dapat menganalisis sales velocity atau kecepatan penjualan dari data. Nah, yang terakhir yaitu adanya asisten virtual personalisasi, yaitu sebuah chatbot AI yang terhubung langsung ke data keuangan. Jadi AI ini dapat membaca hasil dari penjualan kita, dari yang kita catat sebelumnya, kemudian kira-kira apa sih yang perlu dilakukan gitu. Juga ada peringatan dini juga seperti di tanggal ini ada catatannya nih, kita bahwasannya di tanggal ini kita akan melakukan pembayaran pajak, pelunasan hutang, ataupun membayar supplier. Nah, berikutnya adalah mockup daripada aplikasi Kalkulaku itu sendiri. Yang pernah bisa dilihat ini adalah dari splash screen daripada aplikasi Kalkulaku itu sendiri. Ada logo dan juga belakangnya background polos. Kemudian ini adalah dashboard awalnya, ada total biaya penjualannya, kemudian ada laporan penjualan ya, kemudian ada profitnya, kemudian ada detail-detail transaksinya yang ditambahkan di sini, apa aja pengeluarannya, kemudian anggarannya, kemudian ada pelaporannya. Ini cuman gambaran mockup, saya nggak bisa nampilin tabelnya begitu, tapi kurang lebih nantinya seperti ini. Ada saldo awal untuk ringkasan dalam 1 bulan. Nah, seperti ini. Habis itu di bawahnya ada untuk catatan keuangannya harian. Nanti data-data seperti masukan untuk catatan keuangan harian nanti itu akan masuk ke catatan bulanan, nanti akan direkap, dan juga nantinya itu bisa download laporan di atas ini. Ini juga ada pilihan mau untuk di bulan apa atau tahun berapa nantinya. Lanjut, fitur hitung HPP-nya itu sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada masukkan input nama barang yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut, kemudian harganya. Di bawahnya itu ada tabel untuk menambah kolom komponen apa. Nah, di sini ada total biaya produksi nanti akan muncul di sini, dan langsung rumus HPP per unitnya berapa, dan juga rekomendasi harga dari AI itu sendiri. Adanya batas bawah, harga paling minimumnya itu berapa, kemudian rekomendasi terbaik yang dapat bersaing di pasar, kemudian juga batas atas, harga paling mahalnya. Nah, kemudian nanti akan dimasukkan nama produknya apa, kemudian jumlah stoknya berapa. Nanti semisal ada yang beli, nanti tinggal klik bahwasannya produk di dalam stok itu berkurang, maka nanti penghasilannya itu akan langsung tercatat di laporan keuangannya itu tersendiri. Nah, ini adalah asisten Akulaku tadi, Kalkulaku. Tampilannya cukup sederhana ya, seperti ini saja. Kegunaannya itu ya berupa nanya-nanya seperti untuk terkait dengan keuangan dari si penggunanya. Kemudian ada apa lagi? Untuk seperti membantu mengingatkan, kayak besok di tanggal ini saya akan membayar hutang, membayar pajak atau apa, tolong ingatkan saya. Nanti setelah itu di tanggal tersebut nantinya akan muncul pop-up, halo pengguna, Pak, hari ini Anda memiliki jadwal untuk membayar hutang atau membayar pajak dan lain sebagainya. Kemudian ada terakhir yaitu adanya profil ya. Profil cukup sederhana, profil ya pada umumnya. Di sini ada profil usaha, deskripsi usaha, kemudian ya data-data identitas usaha,
kemudian keamanan terkait keamanan aplikasi, perizinan aplikasi, bantuan dan customer service, help dan juga keluar. Mungkin itu saja sih untuk sekarang ya terkait untuk pengembangan aplikasi dari Kalkulaku ini sendiri. Untuk kedepannya mungkin kami akan tambah, kalau misalnya ide ini akan kami gunakan, mungkin akan menambahkan beberapa fitur, menambah apa yang diperlukan dari pengguna, mengurangi apa yang tidak diperlukan, mengefisiensikan lah daripada aplikasi itu sendiri. Kemudian kira-kira adakah yang perlu dirubah gitu dari strukturnya itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para pembahas yang telah menyampaikan materinya dengan secara detail. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi? Kesimpulannya adalah, sekarang ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu UMKM. Mulai dari kesulitannya pencatatan keuangan, kemudian kesulitan menentukan harga jual produk, dan juga minimnya kepatuhan pajak dari UMKM tersebut. Nah, dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka tercetuslah ide ini, yaitu Kalkulaku, yang dimana nantinya Kalkulaku ini akan dirancang sedemikian rupa menggunakan sistem metodologi SDLC Agile, dan juga nantinya akan diintegrasikan dengan Smart System. Dan dengan adanya platform ini diharapkan nantinya dapat mengurangi dan juga membantu permasalahan-permasalahan yang ada pada UMKM tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Fahri Abdullah selaku moderator pada sesi kali ini izin pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.